Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua kita dalam penyertaan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya sangat senang menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Kita saat ini dalam suasana Natal, dalam suasana sukacita, karena Yesus telah lahir dalam hati kita untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, dalam kesempatan yang baik ini kembali kita bersama-sama akan diberkati dengan renungan firman Tuhan melalui RPKM Kata Ros Ministry. Puji nama Tuhan, saya pendeta Adel Pasti Putar-Putar. Mari kita mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang diambil dari Roma 12. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Silakan Bapak Ibu Saudara baca sekalian. Ayat ini saya hanya membaca ayatnya yang ke-17. Ayat ke-17 berkata demikian. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sekali lagi, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Puji Tuhan, haleluya. Yang berbahagialah kita yang mendengar serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi firman Tuhan dalam kesempatan yang baik ini adalah kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Wow, luar biasa. Kalahkan apa? Kejahatan dengan kebaikan. Apa mungkin? Bagi orang dunia mungkin ini tidak mungkin, ya. Ya, tapi bagi orang percaya sih harusnya mungkin. Mari kembali kita melihat kisah Yusuf yang luar biasa di renungan sebelumnya, bagaimana Yusuf membalas kejahatan keluarganya dengan kebaikan yang hebat luar biasa, bahkan mengampuni keluarganya yang telah mereka-reka kejahatan bagi Yusuf, tetapi melalui peristiwa itu justru Allah mereka-reka kebaikan untuk Yusuf dan juga keluarganya. Puji Tuhan. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita perhatikan. Yusuf sangat percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu dikatakan ayat yang sangat terkenal ini, Roma 8:8, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Wow, luar biasa. Itulah sebabnya Yusuf bisa mengampuni dan melupakan kejahatan yang diperbuat oleh saudara-saudaranya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sahabat RPKM, Yusuf juga percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang tidak pernah tertidur, terlelap. Dia yakin bahwa ini terjadi seperti apa yang dikatakan dalam Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan juga orang baik. Puji Tuhan. Di tengah pergumulan yang begitu berat, Yusuf tidak menyimpang dari jalan Tuhan dan mempertahankan hidup tidak bercela di hadapannya. Akhirnya, apa yang terjadi? Yusuf mengalami penggenapan janji Tuhan. Akhirnya Yusuf mengalami penggenapan janji Tuhan. Seperti tertulis dalam Ulangan 28 ayat 13 berkata demikian. Tuhan akan mengangkat engkau bukan menjadi kepala. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Wow, luar biasa. Andaikan Yusuf mengandalkan kekuatan sendiri dan melakukan pembalasan terhadap apa yang telah diperbuat oleh saudaranya, ia tidak akan pernah mengalami namanya peninggian dari Tuhan. Mimpi yang pernah ia diterima pun tidak akan pernah menjadi suatu kenyataan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kejahatan, kebencian, dan dendam hanya akan menjadi penghalang berkat Tuhan dicurahkan bagi kita. Yang masih banyak ya anak-anak Tuhan atau orang Kristen yang sulit sekali mengampuni orang lain. Hatinya masih penuh dengan rasa sakit, kepahitan, dendam. Bukankah hal ini menunjukkan bahwa kita belum bertobat dengan sungguh-sungguh? Tobat sejati pasti menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatannya. Seperti apa yang dikatakan dalam Matius 3 ayat yang ke-8 berkata demikian, Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Haleluya, puji Tuhan. Adapun buah-buah itu adalah yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Seperti yang kita ketahui dalam Galatia 5 ayat 22-23 berkata demikian. Kita sudah tahu pasti ya, ayat Alkitab ini luar biasa. Mengampuni bukan berarti kalah. Sekali lagi saya mau katakan, mengampuni bukan berarti kalah. Justru merupakan jalan menuju ke kemenangan. Untuk apa? Untuk meraih berkat-berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sesuai dengan nas firman Tuhan hari ini di ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi, kalahkanlah kejahatan dengan apa? Dengan kebaikan. Haleluya, puji Tuhan. Mampukah kita untuk melakukan itu? Tentu kita sebagai orang percaya mampu melakukannya karena ada kasih Allah dalam hidup kita, ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan hal itu. Maka percayalah, saudara kasih Tuhan, bahwa orang benar tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Ya lagi, orang benar tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sebab ia menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan kepadanya. Luar biasa. Tuhan menyertai menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur 37:23 berkata demikian. Wow, luar biasa. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sahabat RPKM, di akhir renungan ini saya menyampaikan, kita harus bisa mengampuni. Lagi, kita harus bisa mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Coba kita mengingat sekarang ini, kita masih ada dendam enggak? Masih ada sakit hati enggak? Masih ada akar pahit enggak kepada seorang, kepada siapapun itu? Mungkin istri menyimpan akar pahit kepada suaminya, atau dendam karena perlakuan mungkin yang kasar dari suami, atau sebaliknya juga sedemikian. Ya, demikian juga orang tua, ya, mungkin berlaku kasar kepada anak-anaknya sehingga menyimpan sakit hati pada anak-anaknya. Anak-anak tidak boleh menyimpan sakit hati kepada orang tua. Jangan simpan dendam sakit hati kepada orang tua. Demikian juga mungkin kita, teman-teman kita atau sahabat kita yang tadinya teman baik mengkhianati kita. Mari lepaskan pengampunan. Seberapa besar pun sakit hati kita, atau mereka menyakiti hati kita, orang lain menyakiti hati kita, siapapun mereka, jangan sampai menyimpan sakit hati, amarah dengan lama. Suatu saat itu merugikan dirimu. Itu akan merugikan dirimu, bahkan engkau belum sungguh-sungguh bertobat, itu menyakiti hati Tuhan. Lepaskan pengampunan. Sekali lagi, lepaskan pengampunan. Belajar dari Yusuf ini. Yusuf itu adalah seorang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Yusuf adalah seorang yang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Luar biasa. Sekali lagi, kita harus bisa mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Jika menjadi berkat, silakan dibagikan kepada orang lain sebanyak mungkin supaya banyak lagi orang yang diberkati. Jangan lupa di like, kemudian direspon ataupun di subscribe. Sampai berjumpa di renungan berikutnya. Selamat beraktivitas dan melakukan segala pekerjaan apapun itu demi kemuliaan nama Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.